Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal, yaitu tentang asik berlatih, yang diambil dari halaman 48 sampai dengan halaman 49 buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita semua diberi kemudahan untuk bisa memahami apa yang ada di materi ini. Langsung untuk latihan soal nomor 1. Saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Jadi ada soal saat ini 16.45. 3,5 jam sebelumnya itu pukul berapa? Dan bagaimana untuk menyelesaikan soal demikian? Untuk menyelesaikan soal demikian, untuk menjawab pukul berapa 3,5 jam sebelumnya, itu waktu saat ini dikurangi dengan waktu selisih atau 3,5 jam. Langsung saja waktu saat ini dikurangi 3,5 jam atau 3,5 jam. Waktu saat ini berarti 16.45 dikurangi 3,5 atau 3,5 jam. Di sini satuannya adalah jam dan menit, di sini adalah hanya dalam bentuk jam, dalam bentuk bilangan desimal. Bila demikian, 3,5 jam itu berapa jam berapa menit disamakan? Tentunya adalah 3,5 adalah 3 jam 30 menit. Tetapi untuk mencari 3 jam 30 menit itu bagaimana? Perhatikan di sini 3,5 atau 3,5 jam sama dengan 3-nya kita pisahkan, ini sama dengan 3 ditambah 0,5. 3-nya adalah 3 jam ditambah 0,5 atau ditambah setengah jam. Sekarang setengah jam itu berapa menit? 0,5. Caranya perhatikan jam ke menit, berarti ini adalah turun. Kalau turun berarti diapakan? Yaitu dikali 60. Ingat di video saya sebelumnya terkait dengan konversi satuan waktu, yaitu jam, menit, dan detik, ataukah detik ke menit ke jam. Karena di sini jam dijadikan ke menit berarti turun, maka dikali 60. 0,5 dikali 60. 0 kali 5 0, 6 kali 5 sama dengan 30, simpan 3, 6 kali 0 0 tambah 3 003. Ada satu angka belakang koma hilang. Bila demikian 0,5 dikali 60 sama dengan 30. Sekarang 3 ditambah 30, 3 jam ditambah 30 menit. 3 jam ditambah 30 menit sama halnya dengan 3 jam 30 menit. 3 titik, pakai titik di sini bukan koma. 3 titik 30 menit atau 3 jam 30 menit. Sekarang setelah kita tahu bahwa satuan waktunya 3,5 jam sama halnya 3 jam 30 menit, sekarang taruh di sini 3 jam 30 menit. Selanjutnya 16.45 dikurangi 3 jam 30 menit itu berapa? Untuk pengurangan dalam masalah waktu, perhatikan lagi di sini 16.45 dikurangi 3, 03 boleh, 3 boleh, enggak masalah. 3 jam 30 dikurangi 5 atau langsung saja ini. Perhatikan dalam pengurangan jam dan menit, pisahkan jam dengan menitnya. 45 dikurangi 30 sama dengan 15, ini titik. 16 dikurangi 3 sama dengan 13, sehingga 16.45 menit sama halnya dikurangi 3.30 sama halnya dengan 13.15. Bila demikian 3,5 jam sebelum 16.45 adalah pukul 13, ini 13.15 atau 13.15 menit. Selanjutnya yaitu nomor 2. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50?
100 menit setelah 8.50. Dari sini berarti 8.50 atau 08.50 di apa? Ditambah 100 menit. 8.50 ditambah 100 menit. 100 menit itu berapa jam berapa menit? Untuk mengetahuinya perhatikan di sini 100 dibagi 60, karena dalam jam satu jamnya adalah 60 menit. 100 dibagi 60 sama dengan 1. 60 kali 1 60. 100 dikurangi 60 tinggal 40. 40 ini adalah dalam bentuk menit, sehingga 100 dibagi 60 sama dengan 1. Ini satunya adalah 1 jam lebih 40 menit. 100 menit sama halnya dengan 1 jam lebih 40 menit. 1 jam lebih 40 menit bisa ditulis 1 jam 40 menit seperti ini. Sekarang menjadi 8.50 atau pukul 8.50 ditambah 1 jam 40 menit. 8.50 tambah 1 jam 40 itu berapa? Kita hitung di sini. 08.50 ditambah 1 jam 40. 0 ini 9, ini 990. Dalam satuan waktu maksimalnya adalah 60. Kalau di sini kok 9 jam 90 menit atau pukul 9.90 menit. Kalau demikian bagaimana? Ini 90 ini dibagi 60. Perhatikan, kita ambil atau centang saja 90-nya taruh sini. 90 dibagi 60. 90 bagi 60 60 kali 1 60. Artinya 90 kurangi 60 sama dengan berapa? Yaitu 30. Sehingga 30 ini adalah 30 menit. 90 bagi 60 1 jam lebih pakai plus lebih 30 menit. Sekarang 9 ditambah 9 jam 90 menit sama halnya dengan 9 ditambah 1 jam 30 menit. 1 jam titik 30 seperti ini. Karena ini 90 nya sudah diganti dengan 1 jam 30. Sekarang masukkan 0, ini 3, 9 tambah 1 menjadi 10. Sehingga yang ditanyakan tadi apa? 100 menit setelah pukul 8.50 adalah pukul berapa? Yaitu pukul 10.30. Soal berikut latihan nomor 3. Benny belajar malam mulai pukul 18.00, selesai pada pukul 19.45. Berapa menit Benny belajar malam? Jadi mulai belajar pada pukul 18 dan selesainya adalah 19.45. Yang ditanyakan di sini adalah berapa menit. Berarti satuannya adalah nanti dipindah atau dirubah ke bentuk menit. Berapa menit Benny belajar? Untuk menyelesaikan soal demikian, berarti berapa menit Benny belajar, berarti caranya bagaimana? Yaitu waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesai belajarnya pukul berapa? Yaitu 19.45 dikurangi waktu mulainya yaitu 18.00. Sekarang kita hitung 19.45 dikurangi 18.00. 45, ingat jam dengan menitnya dipisahkan masing-masing ini. 45 dikurangi 00 sama dengan 45. 19 dikurangi 18 tinggal 1. Sekarang berarti 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit yang ditanyakan karena berapa menit, maka 1 jam 45 menit itu sama dengan berapa menit. Kalau demikian 1 jam ke menit, jam ke menit berarti apa? Dikali 60. 1 dikali 60 sama dengan 60 ditambah 45 menit. 60 menit ditambah 45 menit sama dengan berapa? Yaitu 105. Bila demikian waktu berapa menit Benny belajar, yaitu 105 menit. Lanjutkan untuk latihan soal nomor
4. Untuk soal nomor 4, itu dari Jakarta Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit, sedangkan Beni naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Beni? Jadi di sini Edo naik kereta api dalam waktunya adalah 6 jam 45 menit. Sedangkan Beni itu 11 jam. Yang ditanyakan adalah selisih. Berapa selisih waktu perjalanan antara Edo dan Beni? Bagaimana untuk menyelesaikan soal demikian? Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan di sini. Waktu yang lebih panjang atau lebih banyak yaitu Beni tentunya, yaitu 11 dikurangi, yaitu 11 untuk mencari selisih dikurangi 11.00 boleh, dikurangi 6 jam 45 atau 6.45 seperti ini. 11.00 dikurangi 6.45 sama dengan itu berapa? Perhatikan di sini 11 ini kita susun ke bawah saja langsung. 6.45 sama dengan berapa? Ini saya hapus 0 ini, ingat satuan jam dan menitnya kita pisahkan, sehingga 00 dikurangi 45 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 45 atau min 45. Selanjutnya 11 dikurangi 6 sama dengan berapa? Yaitu 5. Sekarang menjadi 5 jam kurang 45 menit. Saya pindahkan di sini 5 jam kurang 45 menit itu berapa jam berapa menit, dan caranya bagaimana? Caranya 5 jam ini dikurangi 1 menjadi 4. Yang 1 jam sama halnya dengan berapa menit? 1 jamnya adalah 60 menit. Bila demikian yang 60 taruh sini saja biar mudah. 60 kurangi 45 sama dengan berapa? Yaitu tinggal 15. Sehingga 5 jam kurang 45 sama halnya dengan 4 jam 15 menit. Berapa? Yang ditanyakan tadi apa? Berapa selisih perjalanan Edo dengan Beni? Yaitu 4 jam 15 menit. Itulah selisih waktu tempuh atau waktu perjalanannya. Selanjutnya yaitu latihan soal untuk nomor 5. Jika 1 jam yang lalu pukul 9.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? 2,5 atau 2,5 jam. 1 jam yang lalu 9.45, 2,5 atau 2,5 jam yang akan datang itu pukul berapa? Caranya bagaimana? Caranya tentunya pertama harus diketahui dulu waktu saat ini. Waktu saat ini. Selanjutnya waktu saat ini akan ditambah dengan 2,5 jam. Sedangkan waktu saat ini itu pukul berapa? Untuk mengetahui waktu saat ini yang perlu diperhatikan di kalimat 1 jam yang lalu 9.45. Sebagai contoh di sini untuk memahami kalimat ini, umpama 2 jam yang lalu pukul 8, 2 jam lalu pukul 8. Berarti saat ini pukul berapa? 2 jam yang lalu ke pukul 8, saat ini mestinya adalah 8 ditambah 2, berarti saat ini adalah pukul 10. 2 jam yang lalu pukul 8, saat ini berarti pukul 10. Sama halnya dengan ini, 1 jam yang lalu 9.45. Kalau demikian waktu saat ini itu pukul berapa? Caranya bagaimana? Tentunya adalah 9.45 ditambah 1 jam sama dengan 10.45. Dan ini 10.45 adalah waktu saat ini. Kita tulis di sini 10.45 ditambah 2,5 jam. 2,5 jam. 2,5 jam itu berapa jam berapa menit? Tentunya adalah 2 jam 30 menit. Tetapi dalam hal ini bagaimana mengetahui bahwa 2,5 jam itu adalah 2 jam 30 menit? Caranya begini, 2,5, 2-nya kita pisahkan, ini adalah 2 jam ditambah setengah ditambah
0,5. 2 jam ditambah setengah jam. 0,5 itu berapa menit? Kita jam ke menit jadikan ke menit, itu caranya bagaimana? Ingat di video saya sebelumnya, jam ke menit berarti satuan waktunya adalah turun. Kalau turun diapakan? Dikali 60. Berarti demikian 0,5 dikali 60. 0, 6 kali 5 30, 93, 6 kali 0 0 tambah 3 3. 003. Satu angka belakang koma hilang menjadi 30. Bila demikian 2 jam ditambah setengah jam sama halnya dengan 2 jam ditambah 30 menit. Sekarang sudah kita ketahui, kalau demikian 10.45 ditambah 2 jam 30 menit. 10.45 ditambah 2 jam 30 menit itu berapa atau jam berapa? 10.45 ditambah 2 jam 30 menit. 45 ditambah 30 menjadi 75. 10 tambah 2 12. Sekarang menjadi 12.75 menit. Dalam satuan waktu maksimal adalah 60 menit. Bagaimana dengan ini 75 menit? Kalau demikian caranya 75 ini kita ambil dulu atau pisahkan di sini. 75 dibagi 60. 75 bagi 60 berapa? 1. 60 kali 1 60. Selanjutnya 75 kurangi 60 15. Ini berarti sisanya adalah 15 menit, sehingga 1 jam lebih 15 menit. Selanjutnya 1 jam ini tambahkan ke 12. 12 tambah 1 menjadi 13. Lebihnya taruh sini, 13 lebih 15 menit. Sehingga 2,5 jam akan datang adalah pukul berapa? Yaitu pukul 13.15. Berikutnya yaitu latihan soal untuk nomor 6. Soal nomor 6 yaitu pukul 14.40 Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat dari rumahnya? Jadi di sini tiba di rumah nenek atau sampai di rumah nenek itu 14.40. Sedangkan berangkatnya yaitu 2 jam yang lalu. Yang ditanyakan berangkat itu pukul berapa dari rumah. Untuk menjawab pukul berapa berangkat dari rumah, caranya tentunya adalah waktu tiba atau waktu sampai dikurangi lamanya perjalanan. Lamanya perjalanan atau waktu perjalanan itu berapa? Waktu perjalanannya adalah berangkat 2 jam yang lalu. Ini berarti waktu jalan atau waktu perjalanan. Waktu tiba berarti 14.40 dikurangi lamanya dalam perjalanan yaitu 2 jam yang lalu atau selama 2 jam, maka dikurangi 2 jam, maka dikurangi 2 jam seperti ini. 14.40 dikurangi 2 jam, berarti sini langsung kita hitung 14.40 dikurangi 200 atau 2 jam. 40 kurangi 00 berarti 40. 14 dikurangi 2 jadi 12. Sehingga yang ditanyakan berangkat pukul berapa, maka dijawab 12.40 atau berangkatnya adalah 12.40. Ini waktu berangkatnya. Berikutnya yaitu latihan soal nomor 7. Ada sebuah acara pesta dimulai pada pukul 8.00 dan selesai pada pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Jadi di sini ada sebuah acara pesta yang mana mulai pada pukul 8 selesai pukul 14.15. Ditanyakan berapa lama waktu pesta tersebut. Untuk menjawab lamanya pesta, berarti ini sama halnya dengan mencari selisih waktu mulai dan waktu selesai. Untuk mencari selisih waktu mulai dan waktu selesai atau lamanya pesta tentunya adalah waktu selesai. Waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Waktu selesai berapa? 14.15 dikurangi waktu mulai yaitu 08.00. Kita hitung 14.15 dikurangi 08.00.
15 dikurangi 00 sama dengan 15. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Sehingga 6 jam 15 menit. Berapa lama pesta? Maka jawabannya adalah 6 jam 15 menit. Soal berikutnya yaitu latihan soal untuk nomor 8. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13.30. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanannya adalah 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Jadi di rumah nenek sampainya atau tibanya adalah pukul 13.30, di mana dalam perjalanan istirahat 30 menit, sedangkan lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Ditanyakan pukul berapa mereka berangkat. Untuk mengetahui pukul berapa mereka berangkat, caranya bagaimana? Caranya yaitu waktu sampai atau waktu tiba atau tiba di rumah nenek, waktu tiba di rumah nenek dikurangi waktu istirahat dikurangi lagi dengan lama perjalanan, lamanya perjalanan, atau sama halnya dengan waktu tiba dikurangi jumlah waktu atau dikurangi istirahat ditambah lama perjalanan. Ini sama saja, mau yang ini boleh, yang ini pun boleh, tidak masalah. Waktu tiba atau waktu sampai itu berapa? 13.30 dikurangi istirahat berapa? 30 menit ditambah lama perjalanan yaitu 4 jam 30 menit. 30 menit tambah 4 jam 30 menit itu berapa? 13.30 ditambah dikurangi 30 menit ditambah 4, 30 berapa? Ini langsungan saja, berarti 30 dan 30 1 jam, 4 tambah 1 berarti 13.30 dikurangi 5 jam atau dikurangi 0500. Sekarang kita hitung 13.30 dikurangi, menghitungnya 0500. 30 kurangi 0 30. 13 dikurangi 5 sama dengan berapa? Yaitu 8. Sehingga pukul berapa mereka berangkat? Itu pukul 8.30. Soal berikutnya yaitu latihan nomor 9. Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, jam menunjukkan pukul 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Jadi di sini lamanya jemuran atau kain batik dijemur, karya batiknya adalah 115 menit. Diangkat atau diambil ketika jam menunjukkan 13.15. Ditanyakan mulai dijemur itu pukul berapa? Cara untuk menyelesaikan soal demikian, bagaimana caranya? Caranya yaitu untuk menjawab kapan mulai dijemur, yaitu waktu saat diangkat. Kita di sini waktu diangkat atau diambil ini dikurangi lamanya waktu dijemur. Jadi waktu saat diangkat dikurangi lamanya waktu dijemur atau saat dijemur. Waktu diangkat yaitu berapa? 13.15 dikurangi lamanya waktu dijemur yaitu 115 menit. Setelah demikian, selanjutnya karena yang ditanyakan adalah mulai dijemur pukul berapa, berarti akan masuk ke masalah jam. Perhatikan di sini adalah dalam bentuk menit. Ingat, dalam satuan waktu jam ke menit atau menit ke jam. Karena di sini menit ke jam, berarti satuan waktunya adalah naik. Kalau naik di video saya sebelumnya bisa diperhatikan atau dipahami ulang, yaitu bagaimana dibagi 60. 115 dibagi 60.
115 dibagi 60 sama dengan 1. 60 kali 1 sama dengan 60. Selanjutnya 115 dikurangi 60 sama dengan berapa, yaitu 55. Berarti kalau sudah demikian cukup 1 jam ini lebihnya adalah 55 menit. Sehingga 115 menit sama halnya dengan 1 jam lebih 55. Kita masukkan di sini 1 jam lebih 55, pakai ini saja. Lebih, maaf ini bukan 15. 1 jam lebih 55. Atau 1 jam 55 menit. Selanjutnya 13.15 ini saya hapus yang ini. 13.15 dikurangi 1 jam atau 1 jam 55 menit. Kita hitung di sini 13.15 dikurangi 1 jam 55 menit. 15 dikurangi 55. Karena untuk menghitung jam dan menit kita pisahkan, kalau demikian 15 dikurangi 55 sama dengan negatif 40 atau min 40 atau kurang 40. Selanjutnya 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Sehingga sekarang waktunya menunjukkan pukul atau waktu 12 kurang 40 menit atau 12 jam kurang 40 menit. 12 jam kurang 40 menit itu berapa? Saya masukkan di sini saja biar jelas. 12 kurang 40 menit. 12-nya kita kurangi 1 menjadi 11. Kurangannya 1 berarti itu 1 jam. 1 jam sama halnya dengan 60 menit. Kita taruh di sini. 60 kurangi 40 sama dengan berapa? Itu 20. Sehingga sekarang sudah kita temukan 12 jam kurang 40 menit sama dengan 11:20 menit. Sehingga ketika ditanyakan kapan mulai dijemur atau pukul berapa mulai dijemur, itu pukul 11:20. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 10. Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Jadi A ke kota B selama 2 jam. Dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 8.00, pukul berapakah tiba di kota C? A, B 2 jam, sedangkan B ke C 200 menit. Berangkat dari rumah adalah pukul atau dari kota A pukul 8.00. Ditanyakan pukul berapa tiba di kota C. Untuk menjawab soal demikian bagaimana caranya? Caranya yaitu waktu berangkat, untuk menentukan sampai di kota C itu pukul berapa, yaitu waktu berangkat ditambah dengan lamanya perjalanan atau waktu lama perjalanan. Waktu berangkat pukul berapa? Waktu berangkat tentunya adalah 08.00 ditambah lamanya perjalanan. Lamanya perjalanan yaitu 2 jam, A ke kota B itu 2 jam, ditambah B ke C itu ditambah 200 menit. 08.00 ditambah 2 jam 200 menit. 200 menit itu berapa jam atau berapa jam berapa menit? Caranya bagaimana? Karena 6 menit ke jam, maka 200 ini kita hitung di sini 200 apa? Karena dari menit ke jam itu dibagi 60. 200 dibagi 60 berapa? 3. 60 kali 3 180. 200 dikurangi 180 tinggal 20. Ini 20 adalah 20 menit. Sehingga 3 jam lebih 20 menit. Sekarang sudah kita temukan berarti di sini 200 menit sama halnya dengan 3 jam 20 menit. Sekarang kita masukkan di sini lagi. Ini hapus dulu. Sehingga 8.00 ditambah 2 jam ditambah
3 jam, ini kurang pas, 3 jam 20 menit. 2 jam ditambah 3 jam menjadi 5 jam. 5 jam 20 menit. 5 jam 20 menit sama halnya dengan 5,20. Sekarang menjadi 8.00 ditambah 5 jam 20 menit. 8 tambah 5 sama dengan berapa? Yaitu 13.20. Bila demikian, tiba di kota saya itu pada pukul berapa? Yaitu 13.20. Selanjutnya yaitu soal latihan untuk nomor 11. Benny dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit. Sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat dan berapa menit selisih mereka mengerjakan? Benny 100 menit, Edo 1 jam 45 menit. Siapa lebih cepat dan berapa selisihnya? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, pertama, samakan satuan waktunya, dan di sini samakan ke arah menit. 100 menit itu sudah tidak perlu dirubah lagi, berarti sudah 100. Ini 1 jam 45 menit itu sama dengan berapa menit? Sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 45 menit. 60 ditambah 45 sama dengan 105. Sekarang sudah kita ketahui bahwa Benny 100 menit lamanya mengerjakan, sedangkan Edo 105. Sehingga ketika ditanya siapa lebih cepat, tentunya jawabannya adalah si Edo. Ketika ditanya berapa selisih satuan waktunya, Benny adalah 100, Edo 105, berarti selisih 105 dikurangi 100 sama dengan selisihnya berarti 5 menit. Ini selisihnya. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 12. Pada hari Minggu, Dayu mengerjakan tugas prakarya di rumah. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya dan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Selama bekerja, Dayu beristirahat 2 kali, masing-masing 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu memulai mengerjakan prakarya pada pukul 8.25, pada pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Bagaimana untuk menyelesaikan soal demikian? Caranya yaitu waktu mulai ditambah dengan waktu untuk membuat, ini singkat biar lebih cepat, membuat ditambah waktu untuk merapikan dan ditambah waktu istirahat atau 2 kali istirahat. Atau bisa juga ini, atau menggunakan waktu mulai ditambah jumlah dari waktu untuk membuat, disingkat ini, ditambah waktu untuk merapikan, ditambah waktu untuk atau 2 kali waktu istirahat. Ini disingkat saja. Kita masukkan angkanya dan kita gunakan yang bawah, tapi mau yang atas boleh, yang bawah pun boleh. Kalau yang atas waktu mulai ditambah waktu membuat ditambah merapikan ditambah istirahat. Tapi kalau yang bawah waktu mulai ditambah hasil dari jumlah ini. Waktu mulainya yaitu berapa? 8.25 08.25 ditambah jumlah dari proses ini yaitu waktu mulai 2 jam 15 menit ditambah waktu merapikan yaitu 1 jam 10 menit ditambah waktu istirahat 2 kali, berarti 5 ditambah 20 sama dengan 25 menit. Selanjutnya kita hitung yang dalam kurungnya dulu. Di sini kita pisahkan saja sehingga 08.25 ditambah hasil dari dalam kurung 2 jam 15 menit ditambah 1 jam 10 menit sama dengan 2 tambah 1 3, 15 tambah 10 sama dengan 25. 3 jam 25. Selanjutnya tambah 25 menit tambah 25 menit. 25 tambah 25 50.
sehingga 3 jam 50 menit. Mohon maaf ini lebih cepat untuk kayak gini. Sehingga 08.25 ditambah 3 jam 50 menit. 8.25 atau pukul 8.25 ditambah 3 jam 50 menit itu sama dengan pukul berapa? 8.25 ditambah 3.50. 08.25 ditambah 03.50. 25 tambah 50 sama dengan 75. 8 tambah 3 itu 11. Sekarang 11 atau pukul 11 lebih 75. Karena dalam satuan waktu 1 jamnya ada 60 menit, karena ini 75 berarti harus diapakan? 75 ini harus dijadikan dalam bentuk jam dan menit. Caranya 75 dibagi 60, yaitu 1. 60 kali 1 sama dengan 60. 75 dikurangi 60 tinggal 15. Ini berarti sisanya adalah menit. 1 jam lebih 15 menit. Sehingga sekarang 11.75 menit sama halnya dengan 11 jam ditambah 1 jam 15. Ini 15, 11 tambah 1 menjadi 12. Sehingga ketika ditanya pukul berapa akan selesai, yaitu pukul 12.15 menit. Selanjutnya yaitu latihan soal untuk nomor 13. Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.30. Sedangkan Arman masuk sekolah dari Senin sampai dengan Sabtu. Waktu belajarnya mulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 11.45. Pertanyaannya, A. Siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? B. Berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Yang C. Berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? Jadi yang pertama ditanyakan siapa paling lama dalam 1 minggu. Untuk menjawab dalam 1 minggu tentunya harus kita ketahui masing-masing. Ahmad Senin sampai Sabtu pukul 7.00 sampai dengan 13.30. Itu berapa jam, berapa menit. Dan Arman pun demikian. Kita hitung mulai dari yang pertama yaitu waktu belajarnya Ahmad. 7.00 sampai 13.30 itu berapa? Caranya 13.30 dikurangi 7.00. 13.30 dikurangi 7 atau 07.00. 30 kali 00 sama dengan 30. 13 dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi lamanya Ahmad di sekolah yaitu 1 harinya adalah 5 jam 30 menit. Ini 1 hari 5 jam 30 menit. Bagaimana dengan Arman? Arman yaitu 6.30 sampai dengan 11.45. Itu lamanya berapa jam berapa menit? Kita hitung 11.45 dikurangi 6 jam 30 menit. 45 kurangi 30 sama dengan 15. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Pukul 7.30 sampai dengan 13.30 itu berapa jam atau berapa jam berapa menit? Kita hitung yaitu 13.30 dikurangi 7.00. 30 kurangi 0 sama dengan 30. Selanjutnya 13 kurangi 7 6. Sehingga lamanya Ahmad belajar dalam 1 hari yaitu selama 6 jam 30 menit. Sedangkan Arman lamanya belajar mulai dari 6.30 sampai 11.45 dalam 1 hari. Kita hitung lamanya atau waktu belajar di sekolah dalam 1 hari yaitu 11.45 dikurangi 6.30. 45 kurangi 30 15. 11 kurangi 6 5. Sehingga Arman belajar di sekolah selama 5 jam 15 menit. 5 jam 15 menit. Yang ditanyakan, A. Siapa paling lama dalam 1 minggu? Karena dalam 1 harinya saja adalah Ahmad lebih lama, tentunya dalam 1 minggu Ahmad pun lebih lama. Kalau demikian siapa paling lama dalam 1 minggu? Tentunya adalah Ahmad. Yang kedua atau yang B,
berapa menit selisih dalam satu hari? Kita hitung. Ahmad belajar dalam satu hari 6 jam 30, sedangkan Arman 5 jam 15. Kalau demikian selisihnya itu berapa menit? Caranya kita hitung 6 30 dikurangi 5 15. 30 dikurangi 15 15. 6 kurangi 5 1. Berarti selisihnya adalah 1 jam 15 menit. Karena yang ditanyakan adalah berapa menit, maka 1 jamnya ini jadikan ke menit. Caranya bagaimana? 1 jam itu berapa menit? Yaitu 1 kali 60 sama dengan 60 ditambah 15. 60 tambah 15 sama dengan 75. Bila demikian berapa menit selisih dalam satu hari? Yaitu berapa? Ini 75 menit. Ini dalam satu hari. Selanjutnya yang C, berapa menit selisih dalam satu minggu? Kalau demikian, karena satu hari adalah 75 menit, maka dalam satu minggu berarti tinggal dikali selama satu minggu. Kita hapus dulu ini. Satu hari 75. Sedangkan mereka belajar satu minggu yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Berarti berapa hari Senin sampai Sabtu? Yaitu 6 hari. Bila demikian 75 dikali 6 sama dengan berapa? Kita hitung 75 kali 6. 6 kali 5 30 simpan 3, 6 kali 7 sama dengan 42 tambah 3 sama dengan 45. Bila demikian berapa menit selisih dalam satu minggunya? Yaitu 450 menit. Berikutnya nomor 14. Pada tahun 2010 usia Rani seperempat dari ibunya. Kebetulan saat ini tahun 2018. Apabila Ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan dan berapa tahun umur Rani sekarang? Yang pertama ditanyakan kapan Rani lahir. Untuk mengetahui kapan Rani lahir, kita melihat dari tahun 2010 usia Rani 1/4 dari ibunya. 1/4 dari ibunya itu berapa tahun? Oh demikian, cari terlebih dahulu usia ibunya Rani pada tahun 2010. Di sini Ibu Rani lahir tahun 1982. Kalau tahun 2010 berarti usianya Ibu Rani itu berapa? Caranya bagaimana? Caranya itu 2010 dikurangi 1982 sama dengan 28. Sehingga Ibu Rani tulis di sini, Ibu Rani 2010 usianya adalah 28 tahun. Sekarang sudah kita ketahui ibunya Rani usia 28. Rani 1/4 dari ibunya. Kalau demikian Rani pada tahun 2010 Rani usianya berapa? Yaitu 1/4 dari ibu, dari 28. 1/4 dari 28 itu berapa? 28 dibagi 4 sama dengan 7. 7 kali 1 sama dengan 7. Sehingga pada tahun 2010 usia Rani adalah 7 tahun. Kapan Rani lahir? Karena 2010 adalah 7 tahun, maka selanjutnya untuk mengetahui kapan Rani lahir, caranya yaitu 2010 dikurangi 7. 2010 dikurangi 7 berarti berapa? Itu 2003. Bila demikian, kapan Rani lahir? Itu tahun 2003. Selanjutnya, berapa usia Rani sekarang? Sekarang adalah tahun 2018. Bila demikian, berapa usia Rani sekarang? Lahir tahun 2003. Saat ini 2018. Bila demikian, 2018 dikurangi tahun kelahiran Rani itu 2003. 8 dikurangi 3 5. 1 kurangi 0 1. Sekarang 20 kurangi 20 0. Bila demikian, berapa usia Rani sekarang? Adalah 15 tahun. Selanjutnya yaitu latihan soal nomor 15. 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Umur Ridwan sekarang 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1 setelah Windu yang akan datang? Di sini dinyatakan bahwa
umur Rahmat Ridwan dan Rahmat adalah sama 5 tahun yang lalu. Kalau demikian sekarang pun tetap sama. Sekarang Ridwan umurnya 6 tahun. Ridwan sekarang 6 tahun. Karena 5 tahun sama, 5 tahun yang lalu sama, sekarang pun tetap sama, maka Rahmat pun sekarang 6 tahun. Selanjutnya jumlah umur keduanya 1,5 window yang akan datang itu akan berapa tahun jumlah keduanya. Untuk menyelesaikan atau untuk menjawab soal demikian, berarti kalian harus tahu terlebih dahulu satu window itu berapa tahun. Satu window sama dengan 8 tahun. Sehingga ketika 1,5 window atau 1,5 window, 1,5 window sama dengan berapa tahun? Tinggal 1,5 dikali 8. 8 kali 5 0, 40. Simpan 4, 8, 1, 8 tambah 4, 12. Satu angka belakang koma hilang, sehingga 1,5 window sama dengan 12 tahun. Ya, hapus lagi ini. Jumlah umur keduanya 1,5 window, berarti Ridwan bertambah 12 tahun dan Rahmat pun bertambah 12 tahun. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Rahmat pun sama, 6 tambah 12 sama dengan 18. Jumlah umur keduanya 1,5 window akan datang, berarti 18 ditambah 18, 32. Dan demikian jumlah keduanya 1,5 window yang akan datang adalah 32 tahun. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.